Minahasa Utara mungkin ada beberapa hal yang mereka lakukan. Pertama, Minahasa Utara merupakan salah satu kabupaten yang mereka memiliki staf khusus untuk stunting ini. Mereka punya. Kedua, ada peraturan bupati yang mereka keluarkan. Kalau tidak salah peraturan Bupati nomor 23 tahun 2023 itu terkait peran desa dalam pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi. Jadi mereka punya Perbub yang mengatur terkait pelaksanaan program sampai ke tingkat desa. Kemudian ada juga beberapa inovasi yang mereka lakukan terkait program-program pelaksanaan percepatan stunting di wilayah mereka. Ada kegiatan yang mengadopsi juga program dari kami BKKBN yang disebut dengan Dahsyat. Dahsyat. Apa tuh? Itu singkatan dari Dapur Sehat Atasi Stunting. Nah, tetapi bentuk kegiatannya mungkin diinovasi mereka dalam bentuk itu diberi nama Dapur Cetus JGKWL. Menurut menginovasinya dalam bentuk dengan seperti program itu, pemerintah daerah berarti ya. Ya, program itu yang mereka lakukan adalah mereka melakukan semacam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka mengupayakan supaya terjadi pembunuhan gizi, terutama untuk keluarga-keluarga berisiko stunting. Nah, di kegiatan tersebut mereka memberikan semacam pelatihan bagaimana cara mengolah makanan sehat secara benar. Kemudian juga mereka memberikan semacam pemberian makanan tambahan secara berturut-turut selama 90 hari dalam bentuk 3 makanan utama dan 2 kudapan. Diberikan kepada kalau tidak salah sekitar kurang lebih 131 desa. Itu salah satunya. Kemudian ada juga adopsi dari program BKKBN yang mereka lakukan terkait pendampingan keluarga. Mereka punya bunda pendamping keluarga. Nah, di setiap desa dan kelurahan sesulut ini kami punya yang namanya tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga itu ada satu tim yang terdiri dari ada bidan, kemudian ada kader, dan yang satunya juga ada unsur PKK. Berarti ini per desa kelurahan? Iya, per desa per kelurahan. Dan mereka juga memaksimalkan untuk tim TPK karena mereka punya bunda pendamping keluarga. Nah, untuk tim ini sendiri program yang mereka lakukan adalah mereka mendampingi keluarga berisiko stunting dengan cara ya berikan penyuluhan, berikan pendampingan, dan mereka mendeteksi kira-kira keluarga yang mereka dampingi ini ada tidak faktor-faktor resiko yang akan mendorong terjadinya stunting.